Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Carek Prapto, pegawai kelurahan pelaku pesugihan. Malam itu, di sebuah warung di pojok desa, masih terdengar gelak tawa dari para pengunjung. Warung ini memang selalu ramai, walaupun sebenarnya kopinya biasa-biasa saja. Yang membuat warung ini selalu ramai, karena pemiliknya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini bernama Titin. Titin ini sudah mempunyai seorang suami, tapi belum mempunyai anak. Namun karena suaminya jarang pulang ke rumah, suaminya ini berprofesi sebagai sopir truk yang sering mengirim barang keluar kota hingga berhari-hari. Setiap hari warungnya Titin selalu ramai. Apalagi para laki-laki hidung belang sangat betah jika berada di warungnya Titin ini. Salah satunya adalah Pak Carek Prapto. Dia ini seorang perangkat desa dan juga orang yang paling kaya di desa itu. Dan dia sebenarnya sudah mempunyai 2 orang istri. Namun karena sifatnya yang hidung belang, 2 istri di rumah itu ternyata belum cukup baginya. "Aku lihat dari hari ke hari kamu semakin cantik, Titin," ujar Pak Carek Prapto pada suatu hari ketika merayu Titin. Mendengar rayuan Pak Carek Prapto, Titin hanya tersenyum. Titin sendiri sebenarnya sangat risih jika Pak Carek Prapto berkunjung ke warungnya, karena dia berada di warungnya itu selalu dalam waktu yang sangat lama cuma untuk menggodanya. Mengenai hubungan rumah tangganya Titin, sebenarnya Titin ini tidak terlalu mencintai suaminya. Hal ini disebabkan dia menikah dengan suaminya itu karena dijodohkan. Saat ini sebenarnya Titin sedang jatuh cinta dengan seorang pemuda yang bernama Bayu. Bayu ini seorang buruh pabrik yang setiap pulang kerja selalu mampir di warungnya. Jika Titin dan Bayu sedang bercanda, maka sorot mata kebencian jelas terpancar dari mata Pak Carek Prapto. Sore itu, seperti biasanya Bayu mampir ke warungnya Titin. Namun kali ini Bayu berada di warung itu benar-benar sangat lama, bahkan sampai larut malam. Bayu memang sengaja berada di warungnya Titin sampai larut malam karena menunggu sampai pengunjung pulang semua. Apalagi saat itu suami Titin sedang berada di luar kota. Malam itu juga ternyata Bayu sedang mempunyai niat untuk mengungkapkan cintanya kepada Titin. Dan cintanya Bayu kepada Titin memang tidak bertepuk sebelah tangan, karena pada dasarnya Titin juga sudah lama jatuh cinta kepada Bayu. Mereka berdua tidak sadar kalau sedang menjalin hubungan terlarang. Karena Bayu sendiri sebenarnya juga sudah mempunyai anak dan istri. Ketika mereka berdua lagi asik ngobrol dan bersukacita karena baru resmi menjalin cinta, tiba-tiba mereka berdua mendengar jeritan seseorang dari rumah tepat di depan warungnya. Para warga desa pun juga berdatangan karena jeritan itu sangat keras. Dan ternyata di dalam rumah itu sudah tergeletak nyawa seorang wanita yang bernama Bu Sulasmi. Bu Sulasmi ini seorang wanita yang sedang hamil, dan kejadian ini tidak sekali ini saja terjadi. Sudah beberapa minggu ini ada 3 kejadian wanita hamil yang tewas dengan perut hancur. Para warga desa pun saling menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang menerka-nerka kalau ini ulah orang yang ingin menganut ilmu hitam. Namun tidak sedikit pula yang menerka-nerka kalau ini ulah seseorang yang mencari pesugihan. Walaupun di desa itu sedang berada dalam teror makhluk yang selalu membunuh wanita hamil, namun teror ini tidak menciutkan nyalinya Bayu dan Titin untuk menjalin hubungan terlarang. Ya mungkin ini dikarenakan Titin sedang tidak hamil dan istrinya Bayu juga sedang tidak hamil. Apalagi suaminya Titin selalu berada di luar kota.
Namun mereka tidak sadar, setiap kali Bayu keluar secara sembunyi-sembunyi dari rumahnya Titin, gerak-gerik Bayu selalu diawasi sepasang mata yang penuh kebencian. Dan orang yang mengawasi dia itu ternyata adalah Pak Carik Prapto. Awas kamu Bayu, suatu saat kamu akan mendapatkan masalah karena sudah berurusan denganku. Berani-beraninya kamu menggoda Titin. Lihat saja nanti, kata Pak Prapto dalam hati dengan sorot mata kebencian. Dari hari ke hari hubungan Titin dan Bayu semakin erat. Bahkan mereka sudah sering kali melakukan hubungan suami istri, sampai akhirnya Titin pun hamil. Titin pun sebenarnya sempat bingung, bayi yang dikandungnya ini sebenarnya siapa ayahnya. Walaupun akhir-akhir ini dia sering melakukan hubungan terlarang itu dengan Bayu, namun Titin juga melakukan hubungan suami istri dengan suaminya setiap kali suaminya pulang ke rumah. Suaminya Titin ini bernama Purnomo. Saat ini Purnomo sedang berada di luar kota. Purnomo wajahnya begitu berseri-seri ketika dia mendengar kabar dari Titin kalau saat ini Titin sedang hamil. Terbayang di wajahnya kalau sebentar lagi dia akan mempunyai seorang anak. Sore itu, sepulang kerja, Bayu seperti biasa mampir ke warungnya Titin. Bayu pun juga diberitahu kalau saat ini Titin sedang hamil. Ternyata Bayu tidak begitu mempermasalahkan siapa ayah dari bayi itu. Namun wajah Bayu terlihat sangat risau. Ternyata Bayu sedang mengkhawatirkan keselamatan nyawanya Titin. Karena saat ini di desanya sedang ada teror banyak wanita hamil yang tewas dengan perut hancur. Malam itu, Bayu berniat menginap di rumahnya Titin untuk menjaga Titin. Di tengah malam, mereka berdua mendengar suara berisik di belakang rumah. Bayu langsung mengambil parang dan berjaga-jaga siapa yang ada di belakang rumah. Dan ketika pintu dibuka, tiba-tiba berhamburanlah banyak sekali kelelawar. Bayu segera meletakkan parangnya dan dia mengambil sapu lidi dan memukul semua kelelawar yang masuk ke dalam rumah itu. Namun, ketika Bayu sedang sibuk memukuli para kelelawar itu, tiba-tiba dia mendengar jeritan Titin. Bergegas dia berlari ke ruang tengah di mana Titin terdengar suara teriakannya. Bayu sangat terkejut sekali ketika mendapati di ruang tengah itu, dia melihat Titin sudah tergeletak dengan perut hancur. Dan yang lebih mengerikan lagi, di situ ada sosok makhluk yang sangat mengerikan. Makhluk itu wujudnya manusia, tapi kepalanya seperti kepala anjing. Dan dia sedang memakan janin yang ada di perutnya Titin. Kembali Bayu mengambil parangnya. Namun belum sempat dia berbuat banyak, makhluk itu sudah menerkamnya dan menggigit lehernya. Malam itu juga Bayu dan Titin menemui ajalnya. Purnomo sangat sedih dengan kematian istrinya. Namun dia lebih terpukul lagi ketika harus menerima kenyataan kalau ternyata istrinya telah berselingkuh dengan Bayu. Istrinya yang selama ini dia cintai dengan tulus ternyata telah mengkhianatinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Purnomo memutuskan pindah ke kota. Dia ingin melupakan semua kenangan di desanya. Sepeninggal Purnomo, teror di desanya semakin mencekam. Selain teror makhluk pembunuh ibu hamil itu, ternyata akhir-akhir ini para warga desa sering ditemui hantunya Titin, di mana Titin ini selalu memperlihatkan diri di hadapan warga desa
sambil memanggil-manggil nama Purnomo. Akhirnya para warga desa mempunyai inisiatif untuk menghubungi Purnomo supaya mau kembali ke desa. Para warga desa membujuk Purnomo dengan alasan mungkin saja Titin ingin meminta maaf supaya arwahnya tenang. Akhirnya Purnomo pun pulang ke kampungnya. Para warga desa menyambut sukacita kedatangan Purnomo. Malam itu Purnomo beserta beberapa warga desa melakukan ronda. Mereka bergiliran berkeliling desa. Ketika giliran Purnomo yang berkeliling, tiba-tiba di pojok desa Purnomo seperti melihat sesosok wanita yang sedang hamil sedang menangis. Setelah dia dekati, akhirnya Purnomo bisa melihat kalau wanita itu adalah sosok yang benar-benar dia kenal, yang tidak lain adalah Titin. Melihat kondisi Titin seperti itu, Purnomo hanya bisa diam. Titin pun menatap Purnomo sambil berlinang air matanya. Saat itu rambutnya Titin acak-acakan, dan dia hanya memakai gaun putih panjang yang sudah lusuh dan penuh bercak-bercak darah segar. Purnomo pun akhirnya bertanya, "Ada apa, Titin? Kenapa kamu mencariku? Kita ini sudah berbeda alam, Titin." Dengan terisak, Titin pun menjawab, "Maafkan aku, Mas. Aku hanya ingin arwahku tenang. Dan arwahku bisa tenang jika engkau benar-benar memaafkan aku, Mas. Apakah engkau benar-benar mau memaafkan aku?" Mendengar pertanyaan Titin, Purnomo pun menghela napas panjang. Setelah itu dia menjawab, "Iya, Titin, aku sudah memaafkanmu. Aku benar-benar sudah memaafkanmu, Titin. Tenanglah kamu di alammu," kata Purnomo. Mendengar jawaban Purnomo, Titin pun tersenyum. Setelah itu Titin berkata, "Ikutlah aku, Mas." Setelah berkata seperti itu, Titin berbalik dan berjalan. Purnomo pun mengikuti Titin. Akhirnya mereka berdua sampai di depan rumahnya Pak Carik Prapto. Di depan rumahnya Pak Carik Prapto, sejenak Purnomo seperti kebingungan. "Kenapa ya Titin kok mengajakku ke sini?" ucap Purnomo dalam hatinya. Namun, beberapa saat kemudian, Purnomo seperti mendengar suara jeritan wanita. Suara jeritan wanita itu begitu keras dan sepertinya terdengar dari dalam rumahnya Pak Carik Prapto. Purnomo pun langsung mengintip lewat lubang kunci pintu rumahnya Pak Carik Prapto. Di situ dia melihat Pak Carik Prapto sedang duduk bersila dan mulutnya kumat-kamit membaca mantra. Tidak berapa lama kemudian, Purnomo melihat sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang benar-benar tidak dia sangka. Tiba-tiba tubuh Pak Carik Prapto menggigil hebat, dan kemudian berubah menjadi wujud yang sangat mengerikan. Rambut Pak Carik Prapto tiba-tiba menjadi panjang, dan wajahnya berubah menjadi seperti wajah anjing. Persis seperti makhluk yang digambarkan para warga desa yang pernah dijumpai oleh makhluk pembunuh wanita hamil. Purnomo pun langsung sadar. Ternyata selama ini makhluk mengerikan yang membunuh banyak wanita hamil itu ternyata Pak Carik Prapto. Pantas saja Pak Carik Prapto mempunyai harta kekayaan melimpah. Ternyata dia menjalani ritual pesugihan dengan tumbal janin-janin wanita yang sedang hamil.
Purnomo pun langsung memukul kentongan yang dia bawa. Dia pukul sekeras-kerasnya sambil berteriak-teriak minta tolong. Teman-temannya yang sedang ronda pun langsung berdatangan. Mereka juga memukul kentongan sekeras-kerasnya. Akhirnya, dalam waktu singkat, semua warga desa keluar dari rumahnya. Mereka semua berlarian mengepung rumahnya Pak Carik Prapto. Di dalam rumahnya, Pak Carik Prapto yang sudah berubah wujud menjadi iblis itu, sepertinya dia kebingungan. Dia tidak menyangka kalau aksinya akhirnya ada yang mengetahui. Lebih bingung lagi ketika dia menengok ke jendela. Ternyata rumahnya sudah dikepung. Dia pun berlari ke belakang rumah, ingin melarikan diri lewat dapur. Ternyata di belakang rumah juga sudah banyak warga desa berkerumun. Intinya, rumahnya saat ini benar-benar dikepung rapat oleh ratusan penduduk desa. Para penduduk desa ini hampir semuanya membawa obor, dan mereka juga membawa banyak sekali senjata, mulai dari pedang, ada yang membawa linggis, ada yang membawa bambu kuning, ada yang membawa pacul, dan semua benda-benda keras dibawa. Akhirnya makhluk mengerikan penjelmaan Pak Prapto itu pun membobol atap rumahnya. Dia ingin melarikan diri lewat atap rumah. Namun para warga desa langsung melempari makhluk itu dengan benda seadanya. Mulai dari melempar dengan batu bata, ada yang melempar dengan senjata tajam, ada yang melemparnya pakai tombak. Semua benda yang bisa dilemparkan semua ke makhluk itu. Berkali-kali makhluk itu terkena lemparan para warga desa. Purnomo pun juga tidak tinggal diam. Dia melihat di sampingnya ada seorang warga desa yang memegang bambu kuning. Purnomo pun langsung meminjam bambu itu dari warga desa itu. Kemudian bambu itu dia lemparkan, dan ternyata ujung bambu itu tepat mengenai kepala iblis itu. Iblis penjelmaan Pak Prapto itu pun langsung jatuh dari atas genteng. Para warga desa pun langsung memukuli iblis itu. Bahkan ada yang menebaskan senjata tajamnya ke tubuh sang iblis. Namun ternyata iblis penjelmaan Pak Prapto itu benar-benar tidak mempan senjata tajam. Sudah dibacok berkali-kali, tetap tidak ada efeknya. Bahkan warga desa ada juga yang membawa senapan angin, namun juga tidak berakibat apa-apa. Kembali Purnomo memungut bambu kuning yang baru saja dia lemparkan ke iblis itu. Dengan bambu kuning itu, Purnomo langsung memukul sekeras-kerasnya berkali-kali ke tubuh makhluk berkepala anjing itu. Begitu dipukuli dengan bambu kuning, makhluk itu langsung lemas dan meminta ampun. Namun Purnomo tidak memberi ampun. Dia teringat kalau makhluk inilah yang telah membunuh istrinya. Kembali dia memukul sejadi-jadinya sampai makhluk itu tidak bergerak. Setelah makhluk itu tidak bergerak, tiba-tiba secara perlahan-lahan berangsur-angsur makhluk itu wujudnya berubah menjadi Pak Carik Prapto. Para warga desa pun langsung terkejut melihat kenyataan itu. Ternyata selama ini yang menebar teror membunuh para wanita hamil itu ternyata Pak Carik Prapto, orang paling kaya di desanya. Orang yang ternyata mendapatkan kekayaannya dengan jalan pesugihan dengan menumbalkan wanita-wanita yang hamil. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.